Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Hanifah. Saya dari kelas atau semester 1 A17B reguler sore dari Universitas Al-Ghifari Bandung. NIM D1A 210028. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. The Golden Age of Islam, masa kejayaan umat Islam. Abad ke-9 sampai ke-13 dunia Islam ditandai dengan era perkembangan ilmiah, religius, filsafat, dan kebudayaan dalam skala serta kedalaman yang tak tertandingi sejarah. Baik sebelum maupun sesudah era tersebut, setelah melesat bangkit dari gurun gersang Arab, kebudayaan Islam sekarang meliputi banyak budaya, agama, dan tradisi intelektual yang beragam mulai dari Spanyol hingga India. Dalam masa ini, pencapaian kebudayaan sebelumnya dipadukan, dibandingkan, dan menjadi landasan untuk menciptakan zaman keemasan baru dalam penemuan ilmiah. Tak ada tempat lain di dunia ini yang mampu memadukan begitu beragam orang, dilengkapi banyak intelektual lokal. Hasilnya, sebuah era yang tak hanya berperan sebagai jembatan antara pengetahuan kuno dan Renaissance Eropa, tetapi juga menjadi fondasi bagi dunia ilmiah modern. Dalam pikiran Khalifah Abbasiyah ke-7, Al-Ma'mun 813-833, masyarakat ideal masa depan hanya bisa diwujudkan melalui ilmu pengetahuan dan rasionalisme. Untuk mencapainya, berbagai bidang pengetahuan yang ada di seluruh kejayaan harus dikumpulkan di satu lokasi terpusat. Ia yakin jika para cendekiawan terbaik dari dunia Islam dapat dikumpulkan untuk saling belajar satu sama lain, akan terbukalah kemungkinan yang tak terbatas. Dengan pemikiran tersebut, ia mendirikan institut pendidikan di Baghdad yang dikenal dengan nama Rumah Hikmah, Bait al-Hikmah. Baitul Hikmah berasal dari bahasa Arab. Bait al-Hikmah adalah perpustakaan dan pusat penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Baitul Hikmah ini terletak di Baghdad yang dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa zaman kegemilangan Islam, the Golden Age of Islam. Karena sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya para ilmuwan menyebut bahwa Baghdad sebagai profesor masyarakat Islam. Baitul Hikmah berfungsi sebagai balai ilmu dan perpustakaan. Di situ para sarjana sering berkumpul untuk menerjemahkan macam-macam buku pengetahuan dan berdiskusi masalah ilmiah. Dan Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian Al-Ma'mun secara aktif selalu ikut dalam pertemuan-pertemuan itu. Cendekiawan terkenal, muslim dan non-muslim dari seluruh dunia berkumpul di Baghdad sebagai bagian proyek Al-Ma'mun. Untuk kali pertama dalam sejarah, kelompok terbaik dari tanah Persia, Mesir, India, dan bekas Bizantium dapat dipertemukan untuk memajukan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh dunia. Berbicara mengenai Islam dan politik, jadi
di dalam Islam itu tidak hanya mengatur satu aspek saja, tetapi di dalam Islam itu mengatur berbagai aspek. Contohnya Islam dan bidang politik. Berbicara mengenai Islam dan politik tentu merupakan sebuah topik yang menarik dalam khazanah pemikiran Islam, apalagi dalam lingkup nasional maupun internasional. Hal tersebut dikarenakan Islam merupakan sebuah agama yang bukan sekedar agama. Akan tetapi Islam sebagai agama dapat mengatur berbagai aspek, tidak hanya mengatur dalam konteks spiritual, namun Islam sebagai agama dapat mengatur berbagai aspek kehidupan, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kesemuanya itu diatur dalam agama Islam. Islam yang mengandung prinsip rahmatan lil alamin dalam ideologinya menggambarkan bahwa Islam itu sendiri cinta terhadap perdamaian, dan perdamaian itu sendiri tidak hanya monoton terhadap kaum muslim saja, melainkan untuk semua makhluk yang berada di muka bumi ini, baik di kalangan kaum muslim maupun di luar kalangan kaum muslim. Oleh karenanya, Islam sebagai agama tidak bisa dipisahkan dari aspek apapun, apalagi kalau kita bicara mengenai politik. Politik dalam Islam merupakan sebuah wadah di mana wadah tersebut merupakan sebuah entitas yang bisa menerapkan sebagian ajaran dari Islam itu sendiri, sehingga politik dan Islam tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tegasnya, agama adalah pondasi atau asas, dan kekuasaan atau politik adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh, dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap. Al-Ghazali. Sejarah pemikir Islam. 1. Ibnu Sina. Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina adalah nama lengkap Ibnu Sina. Sebagian orang menulis nama ilmuwan yang hidup antara tahun 980 sampai 1037 Masehi itu sebagai Avicenna. Ibnu Sina lahir di Afshanah dekat Bukhara, Uzbekistan. Dia mulai belajar Al-Quran dan sastra sejak berusia 5 tahun. Saat berumur 10 tahun, Ibnu Sina sudah hafal Al-Quran. Ibnu Sina terkenal dengan pemikirannya sebagai intelektual muslim yang mendapat banyak gelar. Menurutnya, tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang. Potensi itu tidak hanya menuju pada perkembangan fisik, tapi juga intelektual dan budi pekerti. Selain itu, pendidikan juga harus mampu mempersiapkan seseorang agar dapat hidup bermasyarakat. Ibnu Sina mengemukakan prinsip-prinsip pendidikan, yaitu 1. Jangan memulai pengajaran Al-Quran kepada anak, melainkan setelah anak mencapai tingkat kematangan akal dan jasmania yang memungkinkan dapat menerima apa yang diajarkan. Kedua, mengintegrasikan antara pengajaran Al-Quran dengan huruf hijaiyah yang memperkuat pandangan pendidikan modern saat ini, yaitu dengan metode campuran antara metode analitis dan strukturalitis dalam mengajar, membaca, dan menulis, merupakan metode paling baru dalam pengajaran bahasa kepada anak-anak saat ini. Ketiga,
Kemudian, anak diajar agama pada waktu tingkat kematangan yang mantap, di mana menurut adat kebiasaan hidup keagamaan yang benar telah terbuka lebar sampai dapat menyerap ke dalam jiwanya dan mempengaruhi daya indrawi serta perasaannya. Yang keempat, Ibnu Sina juga memandang penting pelajaran syair sehingga syair itu menjadi sarana pendidikan perasaan. Pelajaran ini dimulai dari mengajarkan syair-syair yang menceritakan anak-anak yang glamor, sebab lebih mudah dihafal dan mudah menceritakannya. Yang kelima, pengajaran yang diarahkan pada penulisan minat dan bakat pada masing-masing anak didik sehingga mereka mampu menciptakan kreativitas belajar secara lebih mantap. Hal ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh kurikulum modern saat ini. Anak harus diajar tentang pengetahuan umum yang bersifat daruriyah sehingga terbukalah bakat dan kemampuannya yang pada saat ini memungkinkan anak dapat mengenal kecenderungan-kecenderungan. Yang keenam, selanjutnya Ibnu Sina sangat memperhatikan segi akhlak dalam pendidikan, yang menjadi fokus perhatian dari seluruh pemikiran filsafat pendidikan, yaitu mendidik anak dengan menumbuhkan kemampuan beragama yang benar. Oleh karena itu, pendidikan agama memang merupakan landasan bagi pencapaian tujuan pendidikan akhlak. Yang kedua, memahami pemikiran dan kontribusi Al-Farabi. Islam kaya dengan para tokoh besar. Salah satu di antaranya adalah Al-Farabi. Dia seorang filsuf, intelektual, dan musisi. Karya-karya besarnya masih bisa kita nikmatin saat ini. Al-Farabi dikenal karena kemampuannya di berbagai bidang, antara lain matematika, filsafat, pengobatan, ilmu alam, teologi, dan musik. Di bidang filsafat, dia merupakan filsuf Islam pertama yang berhasil mempertalikan serta menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, sehingga bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Filsafat Al-Farabi merupakan campuran antara filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme. Dia dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Di bidang musik, dialah penemu not musik. Temuan ini ia tulis dalam kitab Al-Musik Al-Kabir, buku besar tentang musik. Menurutnya, musik dapat menciptakan perasaan tenang dan nyaman. Musik juga mampu mempengaruhi moral, mengendalikan emosi, mengembangkan spiritualitas, dan menyembuhkan penyakit seperti gangguan psikosomatik. Karena itu, musik bisa menjadi alat terapi. Yang ketiga, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nama lengkap Abu Zaid Abdul Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami, 27 Mei 1332 sampai 19 Maret 1406, adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah, pendahuluan atau pengantar. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi, dikenal sebagai sejarawan,
dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakannya jauh sebelum Adam Smith 1723 sampai 1790 dan David Ricardo 1772 sampai 1823 mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembangannya yang luas pula. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya At-Tarikh bi Ibnu Khaldun, sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya. Muqaddimah, pendahuluan atas Kitabu Al-Iqbar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Lubab Al-Muhassal fi Usul ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar Al-Muqaddimin wa Al-Muakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.